Cicing itu tarik pantun. Tempat yang satu ada yang berbagi. Sampai neng. Pengucapan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara Haji Cecep Nurul Yakin, saudara Haji Asep Sopari Al-Ayubi, bersediakah diambil sumpah? Bersedia. Sekali lagi, bersediakah diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga, yang lebih penting dari itu adalah untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasannya. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan mendudukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Tasikmalaya, sebagai Bupati Tasikmalaya, sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar memegang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas diawali oleh Bupati Tasikmalaya. Selanjutnya Wakil Bupati Tasikmalaya.
Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 4 Juni 2025, saya, Gubernur Jawa Barat, atas nama Presiden Republik Indonesia, melantik Saudara Haji Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati Tasikmalaya. Saudara Asep Sopari Al-Ayubi sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dibacakan tadi, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyana. Sambutan Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Kapolda Jabar, yang saya hormati yang mewakili Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pak Sekretaris Daerah, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi takut saya nanti di walk out. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, tepuk tangan. Kemudian Ketua KPU Kota Tasik, Bawaslu Kota Tasik, unsur pimpinan daerah Kabupaten, Ketua KPU Tasikmalaya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kemudian unsur pimpinan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini dilantik. Ada Pak Dhani, Pak Polres, Pak Kajari, semua hadir. Dan tidak lupa juga istri tercintanya yang hari ini jadi ketua PKK dan wakil ketua PKK. Ketua PKK-nya satu kan? Keprok atau keprok? Gubernur atau kanker? Jadi saya tadinya mau melaksanakan pelantikan di dalam, tetapi karena lihat ini sebagian pendukungnya sudah datang ke sini, pengen menyaksikan. Kemudian aku cenah bupati teh dilantik panas, tim sukses jauh lebih panas. Betul nggak? Papanasan, mamodal kaos, naik truk, hidup di medsos kabuli dan dibuli, ya kan? Terus kabagian terus kumpul kabagian lajo, balik keting di ongkosan, ini sudah di ongkosan ini bupati nanti sejalan. Makanya saya berikan tadi SK-nya. Jadi bupatinya di Kabupaten Tasik, tapi SK-nya pasti di Bank Jabar. Nah, apa sih di Kabupaten Tasik nih? Nih saya satu ngingetin kepada yang masang umur di Pemprov Jabar, tahu ulu nak kusut ngerakeun sih. Benar saya kira ulu kusut. Gubernur Jawa Barat itu rapi, tertib. Tidak caranya di rumah majikan aneh. Saya tuh orangnya detail. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Kalau gubernurnya detail, bupatinya harus detail. Gubernur nawanian, bupati kuduanian. Gubernur mau, bupati kudu mau. Apa sih pesan saya di Tasik? Satu, agar kemiskinannya masih tinggi, segera dibenahi. Kemudian keluarga berencananya belum berhasil, segera dibenahi. Kebersihan lingkungannya masih harus ditingkatkan, segera dibenahi. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Tasik sudah mendeklir diri sebagai kabupatennya santri. Karena kabupatennya santri, jalanan kudu halus. Iman rakyat kudu halus. Tidak boleh ada sampah bertebaran di mana-mana. Tidak boleh lagi ada anak SMP mau cium sisi. Untuk itu caranya satu,
bupati dan wakil bupatinya melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Gubernur Jabar. Satu, gubernurnya rapekan sampai ke urusan sampah digorong-gorong ditulis. Jadi kalau gubernur Nanggeswani turun Kawalungan, bupati Purwani turun ke toilet. Kenapa? Harus begitu, benar. Pemerintahan ini punya sistem, benar. Pemerintahan ini punya aparat, benar. Ayah sekda, ayah kepala dinas, ayah sekretaris dinas, ayah kepala bidang, ayah kasih, ayah pegawai, benar. Tapi belum tentu perintahnya itu dengan cepat dilaksanakan. Lalu untuk itu harus dicontohkan, karena sekarang nggak bisa perintah, belum tentu perintah camat itu, belum tentu perintah kepala desa itu, belum tentu perintah kepala sekmat itu, harus turun dipelopori. Urang sudah memimpina nyangagogo nyamantau. Urang sudah memimpina teh kudu hade cocot hade pamimpina kudu hade gogo hade. Nah iya gogo nangis halus, aku nangis halus, cocoknya bisa nginjil. Nah ini yang harus dilakukan di Kabupaten Tasik, karena saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan beroperasi sampai seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apalagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu, orang Tasik tahu. Buka kabogoge pernah? Marah nanti aku playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini, saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk membangun. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi, adalah janji untuk menikahi. Cici bisa makan. Aku mau 40 tahun kalau mau aku beli serban kayu maka pakai. Cici 40 tahun, rana-rana 40 tahun. Rugi yang dulu mengerang orang. Jadi kabupaten itu. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihit, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamentasi menjadi aksesoris pembangunan. Di kampung saya, di tempat saya ngantor, pasti ayah awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu, orang Tasik. Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung, orang Tasik. Maksud saya apa? Jangan ragu Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Jadi di gerbang Kabupaten Tasik memang pasangan boboko raksasa. Pasangan gigit raksasa, karena itu cirinya. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, umur diurus, kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saya di kampung saya di Lempur Pakuan hari ini, penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta, 1 minggu 200 juta.
belum yang lain. Hanya apa? Saya hanya bikin saung ditata, bikin jalan saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik, animo yang kuat. Apalagi taksi, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran, apalagi kalau ke depan bandaranya bisa hidup lagi. Tasik pasti terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kabupaten Tasik adalah kabupaten multiproduksi. KBG ada di Tasik, santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang gigi di Tasik, kampung adat di Tasik, tapi tukang panggil dalke di Tasik. Nah, apa pesan saya? Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galuh nu agung, artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan, karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata nilai Tasik. Ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Ini saya nitip para ketua, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, dan yang terakhir saya pesan di Tasik, belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik, jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Wah gede, nah saya Jawa Barat, wah gede, nah di Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mari kita kelola keuangan daerah, memprioritaskan apa yang dibutuhkan. Terakhir, sudah jadi bupati, sudah jadi wakil bupati. Bupatinya rakyat, bukan bupatinya partai. Wakil bupatinya rakyat, bukan wakil bupatinya partai. Jangan membawa simbol-simbol partai ke pemerintah. Konsisten. Tiba-tiba partai hedo, kantor bupati dicek hedo, bupati belum, gedung SD belum. Saya tidak mau. Warna pemerintah itu putih Pak, di mana-mana, mau di Amerika gedung putih, semua putih. Sudah dibodaskan di netral, lurus, sesuai dengan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tanya ke Pak Sekda, sebagai gubernur hari ini semuanya terbuka. Pemilihan komisaris BJB saya ambil profesional, direktur BJB hari ini profesional. Hari ini Jakrida asuransi pemerintah provinsi saya umumkan secara terbuka. Pemenangnya yang ranking tertinggi ada 5, semua diumumkan sampai angkanya diumumkan. Untuk apa? Karena kita butuh pemerintahan yang berintegritas agar rakyat percaya. Dan pesan ini juga sering disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tidak ada warna partai, tidak ada bendera partai, tidak ada arah partai. Yang ada adalah arah negara, arah pembangunan, arah kemakmuran rakyat. Itu tujuan. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa mendukung Pak Bupati dan Pak Wakil Bupatinya ini. Kepada tim sukses saya minta jangan minta apapun. Jangan sampai kantor pemerintah biru tim sukses. Tim sukses hanya sampai hari ini.
Setelah itu, strukturnya adalah struktur pemerintahan, struktur jabatan. Yang bekerja adalah aparat negara, bukan tim sukses. Partai politik nanti menyampaikannya melalui anggota DPRD. Ini cara berdemokrasi yang sehat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja. Semoga bapak semuanya menjadi pemimpin tauladan di Kabupaten Tasik, sehingga Tasik menjadi kabupaten yang resik. Resik jalanan, resik kampungna, resik kantor pemerintahan anak, resik pamimpinan. Hatur nuhun. Wallahumma fiqh wa mitalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mudah-mudahan hari ini bisa langsung serah terima jabatan, nanti sore bisa pidato pertama langsung, nanti malam, besok sudah bekerja, dan hari ini Pak Bupati bisa mengikuti pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung jadi bupati dan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.